Mulai. Kecerdasan keuangan dalam waktu 7 menit. Kalau kita mau cerdas secara keuangan, kita harus tahu bahwa dalam sudut keuangan ada dua hal sederhana yang harus kita tahu, yaitu apa? Income dan spending. Dua hal yang sangat penting ini banyak orang tidak tahu. Income itu terdiri dari 3. Pendapatan itu ada 3. Satu namanya active income, kerja baru dapat income. Yang kedua, passive income, tidur pun dapat income. Ditinggal keliling dunia pun pulang lebih kaya. Itu namanya passive income. Kemudian yang ketiga namanya portfolio income. Apa itu? Portfolio income adalah capital gain, kenaikan dari seluruh harta benda kita, kenaikan harganya. Itu namanya portfolio income atau capital gain, keuntungan dari kenaikan harta kita. Kemudian, ini yang sangat penting lagi, yang namanya spending itu ada 4. Yang namanya spending, satu adalah yang namanya spending yang produktif. Yang kedua, spending yang namanya konsumtif. Yang ketiga, spending yang namanya tampak produktif, ternyata konsumtif. Kena tepu deh kita gitu ya. Kelihatannya produktif, ternyata konsumtif. Yang keempat, itu adalah tampaknya konsumtif, padahal produktif. Ini adalah 4 jenis spending. Sekarang kita jelaskan, yang namanya income, aktif income itu apa sih? Kalau Anda kerja baru dapat income. Harus ada Anda baru dapat income. Itu namanya aktif income. Anda pegawai negeri, aktif income. Anda pedagang, aktif income. Kalau Anda tidak dagang, tidak dapat duit. Anda bisnismen katanya, tapi bisnisnya belum jalan tanpa Anda. Itu namanya aktif income. Nah, berikutnya, yang namanya passive income, tidur pun dapat income. Ada 3 hal namanya passive income. Yaitu apa passive income-nya? Yang 3 jenis ini. Satu namanya paper asset, deposito, saham, royalti dari sistem Anda. Yang jelas ini bentuknya paper, kertas. Anda dapat penghasilan terus. Kemudian yang kedua, selain paper asset, passive income itu bisa dalam bentuk tanah yang disewakan atau tanah yang dibagi hasilkan. Anda sewakan, nanti tidur pun dapat sewa. Lu harus kerja atau Pak Tong? Ya harus kerja sedikit, nagih gitu ya. Kemudian yang ketiga yang namanya bisnis yang autopilot. Bisnis yang jalan tanpa kita. Jadi bisnisnya jalan, kita jalan-jalan gitu ya, yang luar biasa. Seperti saya kemarin jalan-jalan pergi ke Aspen, ke Colorado, pulang tambah kaya. Enak toh? Enak. Karena bisnisnya jalan. Laundry saya nambah sendiri, sekarang udah 190 laundry. Terus kemudian ada untuk conversion, ada hotel saya, kemudian ada villa-villa saya. Adanya ini semua pasifnya jalan jauh lebih enak. Passive income adalah income yang paling penting dalam kehidupan kita. Sangat sayang orang tidak mempunyai goal dan tidak mau membangun passive income-nya. Mestinya semua orang harus punya goal dan membangun passive income-nya apapun profesinya. Kemudian yang ketiga yaitu capital gain. Contoh misalnya Anda beli rumah harganya 1 miliar. 10 tahun kemudian jadi 10 miliar. Sambil tidur hartanya naik 9 miliar. Itu namanya capital. Tapi sayang, banyak orang tidak peduli terhadap yang namanya portfolio income atau capital gain ini tadi. Jadi punya rumah ya cuma 1 aja. Tidak punya 2, 3 yang bisa menghasilkan sewaan, tidak bisa menghasilkan capital gain. Spending. Yang namanya spending, yang namanya produktif adalah semua pengeluaran yang membuat 3 income Anda naik. Salah 1, salah 2, salah 3, 3-tiganya naik. Benar 1, benar 2, benar 3, benar-benar naik. Nah itu yang namanya income, pengeluaran yang produktif. Contohnya, apa itu? Misalnya Anda nambah karyawan, karyawannya gajinya 2 juta, menghasilkan 10 juta, keren. Terus kemudian Anda investasi mesin, 200 juta, ternyata dalam waktu 2 tahun sudah balik modal, malah untung 200 juta lagi, wah keren gitu ya. Apapun yang Anda investasikan, apapun yang Anda beli, apapun yang duit Anda keluar, ternyata menghasilkan active income, passive income, portfolio income naik, berarti produktif. Berikutnya, pengeluaran yang konsumtif itu ada 3. Satu langsung hilang, beli makan, beli minum, langsung habis. Yang kedua, passive spending. Tiap bulan nambah miskin. Contohnya apa? Pengeluaran yang waktu kita tidur pun tetap keluar. Segala macam cicilan motor, cicilan properti, cicilan handphone, biaya listrik, air, telepon, internet, Netflix, Spotify. Itu adalah yang namanya passive spending, keluar terus. Tapi ada pengeluaran yang ketiga yang paling berbahaya. Namanya invisible spending. Pengeluaran yang datangnya dari penurunan nilai aset kita
kita tambah miskin tanpa kita tahu. Sedih banget ini, bahaya banget. Yaitu inflasi. Daya beli Anda berkurang. Deposito Anda sini dulu bisa beli, ini sekarang nggak bisa beli lagi. Karena harganya sudah naik. Harga elektronik ketika Anda beli, harganya turun. Mobil ketika Anda beli, harganya turun. Furniture, harganya turun. Kemarin anak saya pergi ke restoran saya, begitu ya, lihat, Pak, ini mobilnya keren, Pak, ini mobilnya apa? Oh, Porsche, nice, Porsche. Wah. Terus kemudian saya masuk, nak ini loh nak bedanya. Mobil Porsche 20 tahun kemudian harganya turun. Restorannya, gedungnya, bangunannya milik Papa. Kira-kira bangunannya, gedungnya 20 tahun kemudian naik nggak? Naik. Dan Papa masih punya saham di restorannya, punya penghasilan pasif income. Belum hasil sewanya. Nah, inilah yang namanya kita tahu bahwa invisible daripada Anda beli mobil, boleh nggak beli mobil nanti? Sabar dulu, saya akan ajarin caranya. Tapi sekali lagi, banyak orang kepengen tampak kaya padahal dia miskin. Karena hartanya berkurang, invisible spending berkurang. Saya beli Mercy, harganya waktu itu 1,8 miliar, yang terkeren waktu 2007. Bukan 2009. 2017 saya jual, tinggal 350 juta. 1850 tinggal 350. Hilang 1,5. Invisible spending, tahu-tahu miskin tanpa Anda tahu. Pengeluaran yang terkesan produktif ternyata konsumtif. Segala pengeluaran karyawan, mesin komputer, kendaraan, dan biaya marketing yang tidak menghasilkan lebih dari biaya yang dikeluarkan, berarti itu adalah konsumtif. Pengeluaran yang terkesan produktif ternyata konsumtif. Itu salah satu contohnya tadi apa? Mencicil sepeda motor. Harganya 35,5 juta. DP-nya 9,5 juta. Cicilan per bulan 1,6 juta selama 32 bulan. Total dikeluarkan 60 juta 800 ribu. Setelah 3 tahun sepeda motor dijual tinggal 12 juta 800. Orang ini rugi 48 juta. Kesannya produktif untuk kerja. Gajinya berapa sih? Kok dia selama 3 tahun sudah rugi 48 juta? Goblok. Lupa, saya harus punya saya perlu untuk kerja. Beli Honda Legend toh, harganya 2 juta. Nanti gampang rusak, ya nggak apa-apa lah. Kalau Anda mau alasan terus, yang miskin Anda. Banyak orang kepengen tampak kaya, nggak peduli bahwa sebetulnya dia miskin. Berikutnya pengeluaran yang terkesan konsumtif ternyata produktif. Ada 3. 1 pengeluaran untuk belajar, untuk leher ke atas. Semua breakthrough diawali dengan AHA dan harus. AHA itu inspirasi, oh caranya begitu. Anaknya Pak Diki, ikut seminar Property Revolution, dan dalam 3 minggu dapat duit 100 juta, umur 18 tahun. Luar biasa, karena tahu ilmunya AHA dan harus selesai. Nah, kemudian pengeluaran yang kedua yang tampaknya konsumtif ternyata produktif. Itu adalah pengeluaran untuk bergaul dengan orang-orang yang lebih sukses dibanding kita. Kita dapat pengetahuan, dapat kenalan, sehingga permodalan bahkan peluang. Nah, pengeluaran yang terkesannya konsumtif ternyata produktif, yaitu adalah pengeluaran untuk amal. Kita tidak bisa memberikan lebih dari apa yang Tuhan berikan kepada kita. Last but not least, menit terakhir ini, kita harus belajar hukum fisika. P sama dengan F dibagi A. P adalah tekanan, sama dengan gaya dibanding area yang menanggung gayanya. Gaya sebanding lurus dengan tekanan. Kalau kita ingin bergaya, gini loh, kalau kita itu, kembali lagi, banyak orang merasa hidupnya banyak tekanan karena kebanyakan gaya. Dan kalau kita ingin bergaya tanpa atau sedikit tekanan, maka area pasif income-nya diperbesar, lebih besar dari gaya hidup. Sabar dan disiplin, kita mengembangkan pasif income sampai segede gajah. Baru bergaya segede kerbau. Maka kita bisa bergaya tanpa tekanan. Semoga bermanfaat. Saya Tom Desember ingin mengucapkan salam dahsyat. Kasih tepuk tangan dong.